Otonom Cimahi menggugat Obar Sobarna ke PT UN Bandung. Menurut Ketua Fopdar Ade Fatah, kelompok itu terpaksa mem-PT UN-kan Obar karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat dengan keputusannya itu. Padahal menurut Fopdar, Kotif Cimahi berdiri dengan landasan hukum PP nomor 29 tahun 1975 yang tidak sepatutnya dilikuidasi dengan sebuah keputusan bupati, apalagi hanya dengan sebuah kata sambutan saja. Hal yang sama juga dinyatakan mantan PLH Eksekutif Cimahi, Encep Saifullah. Bupati mengambil kebijakan seperti ini supaya langkah-langkah daripada yang dilaksanakan oleh Kotif Cimahi, kewenangan yang sudah limpahkan dari Bupati kepada Kotif, ini nanti cacat hukum. Ini barangkali sekarang kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan oleh Kotif Cimahi dikembalikan lagi kepada Bupati. Menurut Encep Saifullah, sampai saat ini pelaksanaan administratif Kota Cimahi berjalan lancar sebagaimana biasanya dan tidak ada keresahan baik di pihak aparat maupun masyarakat sehubungan dengan pembubaran status kota itu. Dengan keadaan yang semacam ini, ada salah satu LSM yang mengatakan kalau begitu kita wajib mem-PT UN-kan. Nah, dengan itu oke, kami dukung, dan yang mem-PT UN-kan itu yang maju adalah Fopdar. Dengan pernyataan satu sikap Pak Bupati, akhirnya kami sangat prihatin sekali. Untuk apa? Untuk tentang masalah, memperbaiki tentang masalah reformasi hukum itu sendiri. Kalau istilahnya hukum itu dilanggar, bagaimana jadinya? Sementara Bupati Obar Sobarna yang sempat dihubungi TVRI menyatakan pihaknya siap melayani gugatan Fopdar. Menurut Obar, tidak ada masalah dengan gugatan itu karena merupakan hak dari Fopdar. Penilaian sebuah LSM bahwa Bupati Bandung telah melakukan pembubaran terhadap status kota administratif Cimahi, Bupati Haji Obar Sobarna membantahnya. Saya melihat Cimahi, kalau ini tidak kewenangannya saya ambil, nanti ada landasannya yang kurang jelas. Nah, untuk mengantisipasi ini demi nanti secara hukum legal, kewenangan Kotif Cimahi saya ambil. Sebenarnya nggak dibubarkan, itu hanya kewenangannya. Jadi kalau dulu sama PLH, sekarang saya sebagai Bupati ngambil kewenangan ini. Di sana bekerja masyarakat seperti biasa, aparat. Dan aparat Cimahi di sana yang terlibat itu tidak ribuan, cuma 108 orang. Dan tidak resah, biasa dia. Karena hak-hak mereka, kewajiban mereka, tugas mereka biasa. Menurut Obar Sobarna, masyarakat Kotif Cimahi sendiri sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Ia menyayangkan LSM Fopdar tidak melakukan konfirmasi kepada dirinya. Belum merasa dihubungi sampai sekarang. Gitu. Jadi saya juga biasa aja, biar aja gitu. Kalau mereka menggugat melalui pengadilan, menurut saya tanggapi positif, bagus itu satu kepenasaran, reaksi dari masyarakat, dan kita siap digugat, tidak ada masalah. Mari kita ke pengadilan mana ada pembenaran, karena sampai sekarang juga sebenarnya dengan kegiatan itu akhirnya semua bereaksi sampai tingkat pusat sekarang kan secara konsentrasi untuk menangani semua permasalahan yang ada kaitan dengan kota administrasi di Indonesia ini, karena bukan Cimahi saja. Pemirsa, menanggapi perseteruan antara Bupati Bandung dengan Sekretariat Bersama Cimahi Otonom, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Rusna Kosasih, menilai terciptanya friksi tersebut lebih disebabkan perbedaan pemahaman dan penafsiran. Polemik pembentukan kota otonomi Cimahi antara Bupati dan LSM yang tergabung dalam Sekber Cimahi Otonom sebetulnya tidak perlu terjadi. Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Rusna Kosasih, polemik tersebut disebabkan perbedaan pemahaman dan penafsiran. Menurutnya, Bupati yang didorong lembaga legislatif sejak awal berkomitmen untuk menempatkan aspirasi masyarakat Cimahi tersebut sebagai prioritas. Pernyataan Bupati pada tanggal 5 Mei lalu menurutnya adalah untuk mengantisipasi kekosongan aturan hukum berkaitan dengan batas waktu 7 Mei 2001. DPR RI cepat membahas tentang otonomi Cimahi ini dan segera mengesahkan Cimahi menjadi otonom. Jadi sudah tidak ada masalah sebetulnya di tingkat level kabupaten ini. Bila selama ini ada anggapan legislatif lamban merespons polemik itu, menurut Rusna sikap itu merupakan cermin kehati-hatian Dewan. Menurutnya proses hukum dan komitmen moral yang telah ditempuh Dewan kini tinggal menunggu hasilnya.
Ya, pemirsa, di studio Kanal 6 telah hadir Sekum Sekber Cimahi Otonom, Dr. Andes Asep Taryana, yang akan membahas masalah perdebatan Cimahi menjadi otonom. Selamat petang, Pak Asep. Selamat petang. Ini mengapa sampai terjadi perdebatan seperti ini, Pak Asep? Rencana Cimahi menjadi otonom ini kan sudah lama. Iya, persis. Memang ini sudah lama dan semestinya tidak terjadi perdebatan seperti ini ya. Karena kalau melihat proses bahwa Kotip Cimahi ini sudah mendapat persetujuan, dan kemudian juga sebelum itu sudah diadakan kajian oleh 5 perguruan tinggi, kemudian diusulkan dengan pertimbangan itu, juga didorong oleh aspirasi keputusan DPRD Kabupaten Bandung, juga keputusan DPRD Jawa Barat, dan sudah diproses, didorong ke DPOD, sudah mendapat keputusan dengan pengkajian independen, dan sekarang RU-nya sedang dibahas di DPR RI. Itu artinya kalau kita melihat pasal 125 mengenai daerah otonom ini sudah memenuhi syarat, begitu? Kalau melihat dari konteks undang-undang, memang kenapa terjadinya keputusan-keputusan tadi otomatis melalui persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi, begitu. Ya. Lalu mengapa sampai ada katakanlah dalam tanda kutip aksi seperti ini? Ini kan kontradiksi sekali. Nampaknya ini ada kesalahan persepsi daripada batas limit dalam undang-undang tersebut ya. Memang dikatakan 7 Mei 2001 atau paling lambat 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Ini Kotip atau kota administratif atau kabupaten administratif harus berubah statusnya menjadi kota atau daerah otonom, begitu ya. Nah, limit di sini tentunya barangkali harus kita simak kembali bahwa yang seperti itu tidak mestinya terjadi, karena masalahnya apa? Untuk Kotip Cimahi ini prosesnya sudah lewat untuk masalah 7 Mei ini. Jadi sudah tinggal menunggu pengesahan undang-undang saja sebenarnya. Ya, jadi dari DPR RI. Kalau esensi dari katakanlah perdebatan ini, walaupun sesungguhnya tadi menurut Pak Asep tidak perlu terjadi, itu sebetulnya apa? Nah, itu juga kita kurang mengerti dari pihak Kabupaten Bandung ini sampai mengambil langkah seperti itu, seperti halnya terjadi dalam sambutan pidato Bupati pada tanggal 5 Mei yang baru lalu ya. Di situ memang tadinya kalau hanya bersifat sambutan sih terjadi masalah ya. Tapi ini sudah dilalui dengan penyerahan P3D. P3D yaitu personil, pelengkapan, pendanaan, dan dokumentasi. Yang seyogianya kalau proses ini lagi ditingkatkan atau menuju kepada peningkatan status menjadi kota, justru yang harus kita antisipasi adalah bagaimana kesiapan Kotip ini. Dia diberikan satu motivasi oleh Induk atau Kabupaten Bandung untuk benar-benar siap. Bukan lantas ini kewenangannya diambil, sama saja berarti kan ini seolah-olah Kotip Cimahi sudah tidak diberi kewenangan kembali kepada kecamatan. Padahal sebelumnya ini sudah didorong oleh keputusan